بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita juga diberi kemudahan untuk melanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Al-Usulus Salasa karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengeluarkan zakat, yang mana ini termasuk salah satu rukun Islam yang 5. Baik, berikutnya penulis melanjutkan membahas ibadah berikutnya yang juga merupakan rukun Islam. Kata beliau, wa dalilus siyami qauluhu ta'ala, dan dalilnya puasa. Setelah beliau bahas zakat yang merupakan rukun Islam, beliau bahas berikutnya puasa. Kata beliau, wa dalilus siyami qauluhu ta'ala, dan dalilnya puasa, maksudnya dalil bahwa puasa itu adalah ibadah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Jadi yang dipanggil adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi yang dipanggil oleh Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Jadi yang diwajibkan puasa itu adalah orang yang beriman. Adapun yang tidak beriman, mereka tidak kena kewajiban berpuasa. Ya. Baik. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga puasa ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi bukan hanya kita yang wajib berpuasa, tapi juga orang-orang sebelum kita, dari umatnya para nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka pun diwajibkan oleh Allah berpuasa. Ya kan? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saya pikir sudah sangat jelas
ayatnya pun jelas menunjukkan puasa itu bukan hanya sekedar ibadah, tapi juga ibadah yang diwajibkan, yang diharuskan oleh Allah kepada mereka yang beriman. Ya, dan tidak ada puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman kecuali hanya puasa Ramadan. Selain daripada itu hanya sunnah. Yang diwajibkan oleh Allah hanyalah puasa Ramadan saja. Adapun puasa lain itu hukumnya hanya disunnahkan saja. Ibadah juga tapi tidak wajib. Hanya sunnah. Naam. Jamaah sekalian, azzakumullah. Puasa Ramadan ini sudah sangat sering dibahas. Cuma yang ingin kita tekankan di sini, dia adalah rukun Islam. Puasa Ramadan itu rukun Islam. Sama dengan zakat, sama dengan sholat. Artinya kalau ada orang meninggalkan puasa, itu bahaya. Sebagaimana bahaya kalau dia tidak sholat. Bahaya kalau dia tidak keluarkan zakat. Ini sudah kita bahas. Dan orang yang tidak puasa, itu juga bahaya. Ya, kalau dia tidak puasa Syawal, tidak ada masalah. Dia tidak puasa Arafat, tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak puasa Ramadan, itu yang bermasalah. Apalagi dia beriman. Ya. Kalau ada orang tidak puasa pada bulan Ramadan, itu dosanya luar biasa. Dosanya itu luar biasa. Ya, adapun masalah kafirnya, apakah kafir orang yang tidak puasa? Ini ada perbedaan ulama. Kafirnya ya, sama dengan sholat. Kalau sholat itu mayoritas ulama mengatakan kafir. Kalau tidak sholat, kebanyakan ulama berpandangan kafir orang yang tidak sholat. Adapun mengeluarkan zakat sudah kita bahas juga. Ada yang mengatakan kafir, ada yang tidak. Tetapi ulama sepakat bahwa orang yang tidak mau keluarkan zakatnya itu boleh bagi penguasa memeranginya. Pemerintah, penguasa boleh memaksa dia untuk keluarkan zakatnya, bahkan boleh diperangi. Boleh diperangi sampai dia mau keluarkan zakatnya, diperangi. Nah, sama dengan puasa. Puasa itu kalau tidak dilakukan, itu bisa kafir orang. Sebagian ulama berpandangan demikian. Sebagian. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun Islam. Ini termasuk rukun Islam. Iya. Yang harus dilakukan. Kalaupun tidak kafir, kalau seandainya ya, ada yang berpandangan tidak kafir, tetapi jamaah sekalian, dosanya itu besar. Besar sekali dosanya orang tidak puasa. Disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi, Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama besar Syafi'i, bermadhab Syafi'i. Beliau punya kitab namanya Al-Kabair. Punya kitab berjudul Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Beliau sebutkan semua dosa-dosa besar, ditulis dalam sebuah buku yang diberi judul Al-Kabair, dosa-dosa besar. Nah, di antara dosa yang beliau masukkan dalam kitabnya itu adalah puasa. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Kabair, wa indal mu'minina muqarrar. Ulama kaum muslimin, ulama orang-orang yang beriman, mereka muqarrar, mereka sudah menetapkan dan sepakat menetapkan bahwasanya anna man taraka shauma ramadhana, bahwasanya barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan ya bila maradin, padahal dia tidak sakit dan juga tidak ada halangan, maksudnya tidak ada halangan, tidak haid, tidak safar, tidak sakit,
tapi dia tidak puasa. Maka kata para ulama, taib, fa innahu syarrun minaz zani. Maka seluruh ulama sepakat kata Ad-Dhahabi bahwasanya orang ini syarrun minaz zani, lebih buruk daripada pezina. Tidak ada perbedaan ulama. Orang yang tidak puasa pada bulan Ramadan, ulama telah menetapkan bahwa orang ini syarrun minaz zani, lebih buruk daripada pezina. Ya, wa mudminil khamar, lebih buruk daripada pecandu khamar. Pecandu bukan peminum, beda ya, peminum dengan pecandu. Kalau peminum ya 1 kali 2 kali. Kalau pecandu, kalau tidak minum mau mati dia. Itu namanya pecandu. Kayak pecandu narkoba, kalau tidak makan narkoba sakau, kayak mau mati dia, antara hidup dan mati. Itu namanya pecandu khamar. Nah, orang yang tidak puasa, ulama menetapkan bahwa ini orang lebih parah daripada pezina, lebih parah daripada pecandu khamar. Bal yushakkuna fi islamihi, bahkan orang ini diragukan keislamannya, bukan dikeluarkan dari Islam, tetapi diragukan. Sudah ragu-ragu orang muslim atau tidak ini, diragukan. Ya, sekali lagi diragukan, tapi tidak dipastikan, tapi hanya diragukan keislamannya. Ini jamaah sekalian, azzakumullahu jami'an. Naam. Jadi dosanya itu besar loh. Kita tahu jamaah sekalian, kalau orang itu berzina bagaimana dosanya. Kita tahu bagaimana dosanya orang yang pecandu khamar, itu luar biasa. Maka ternyata orang yang tidak berpuasa itu lebih luar biasa. Apalagi kalau orangnya tidak puasa, baru pecandu khamar juga. Ya, sudah pecandu khamar tidak puasa lagi. Jadi berapa dosa yang dia kumpulkan? Subhanallah. Jamaah sekalian, lihat bagaimana besarnya dosa orang yang tidak puasa. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Isra Mi'raj, diperlihatkan kepada Nabi orang-orang yang akan diazab di kubur. Diperlihatkan di Nabi jenis-jenis manusia yang akan mendapatkan siksaan di alam kubur. Maka salah satu yang Nabi lihat adalah, Nabi mengatakan ada orang digantung. Ada orang digantung. Kemudian ketika dia digantung, kemudian yushaqqaqu asdaquhum. Yushaqqaq artinya, ya, ini dua anunya, pinggirnya ini dua ini, itu ditarik, dirobek dia pakai gancu, kayak pakai besi kail itu, diletakkan besi pada 2 sudut mulut, kemudian dirobek. Digantung baru dirobek ini. Itu dikuburnya begitu. Kemudian darah pun ya kita tahulah bagaimana. Begini keadaannya ini orang, dirobek, tapi tidak mati. Disiksa di alam kuburnya sampai hari kiamat, seperti itu modelnya. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, siapa mereka itu? Maka Nabi mengatakan, haula'il ladina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Kata Nabi, mereka itu adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum halal baginya berbuka. Berbuka sebelum halal berbuka. Maksudnya apa? Belum waktunya buka-buka nih. Gitu. Bukan sengaja, maksudnya belum waktunya buka, sudah buka. Puasa setengah, puasa setengah ya orang bilang ya. Baru duhur buka nih.
Lihat jamaah sekalian, orang yang seperti ini ternyata di alam kuburnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jamaah sekalian, ini orang puasa ji, cuma puasa setengah, belum waktu buka-buka. Ya, ternyata diazab dengan dirobek itu dua sudut mulut. Bagaimana dengan orang yang tidak puasa memang? Ini tadi puasa, cuma buka tanpa alasan. Ya, kalau orang buka karena sakit ya tidak ada masalah, namanya ada alasan, boleh. Buka sakit, kenapa buka sakit? Boleh. Kenapa buka safar? Kenapa buka haid? Tidak ada masalah. Kenapa buka? Melupuk. Rekak. Ya memang orang puasa melawan. Gara-gara tidak ada alasan dia berbuka, maka jamaah sekalian, orang ini ternyata mendapatkan azab di alam kubur. Bagaimana lagi dengan mereka yang tidak puasa? Tidak puasa memang. Subhanallah. Maka bisa dibayangkan tentu azabnya lebih parah. Kalau tadi ya yang puasa saja diazab seperti itu, bagaimana dengan mereka yang tidak puasa? Naudzubillah. Baik. Maka jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, saking besarnya dosanya ini orang. Itu kalau ada orang tidak puasa di bulan Ramadan, tidak ada halangannya ya, sengaja. Itu kalau sudah bertobat, kalau sudah bertobat, ya kalau sudah tobat selesai kan, namanya tobat. Tetapi apakah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengganti puasa Ramadannya ketika sudah bertobat? Apakah disuruh qadha, disuruh ganti? Misalnya ada orang tidak pernah puasa 20 Ramadan. 20 kali Ramadan tidak puasa. Baru setelah itu bertobat. Apakah 20 Ramadan yang pernah dia tinggalkan itu tidak puasa, apakah diberikan kesempatan oleh Allah untuk menggantinya? Diganti itu 20 Ramadan? Tidak diganti. Dan itu pendapat yang benar ya, tidak diganti. Sama dengan sholat. Kalau ada orang tidak pernah sholat 20 tahun, setelah itu tobat, apakah 20 tahun sholat yang pernah ditinggalkan dia ganti? Tidak diganti. Mungkin dia berkata, bagus dong Ustaz, tidak disuruh ganti. Apa bagus? Apanya bagus? Justru jelek. Kenapa jelek? Karena kamu tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala itu. Bukankah jamaah sekalian, berpuasa 1 kali Ramadan itu luar biasa? Kan begitu? Berpuasa 1 kali Ramadan itu luar biasa loh. Biasa kita sampaikan, dan Ustadz banyak sampaikan ya, tentang 3 orang berkawan. Ada 3 orang berkawan itu dari Yaman. 3-tiganya masuk Islam, kemudian 2-nya ikut berjihad dalam peperangan, meninggal dalam jihad. Yang 1-nya meninggal di atas tempat tidur, tidak meninggal dalam jihad. Ternyata jamaah sekalian, yang lebih dulu masuk surga dan lebih tinggi surganya nanti adalah yang meninggal di atas tempat tidurnya. Itu yang lebih di atas surganya daripada yang mati syahid. Maka disampaikan ke Nabi, kenapa bisa ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, alaisa qad adraka Ramadhan wa shama? Bukankah orang yang meninggal di atas tempat tidurnya masih mendapati 1 kali Ramadan dan dia berpuasa? Masih dapat 1 kali Ramadan dia puasa, sementara kawannya yang 2 orang sudah meninggal duluan, tidak dapat lagi Ramadan. Maka mendapatkan bulan Ramadan dan berpuasa full 1 Ramadan itu luar biasa, kesempatan besar untuk menaikkan derajat di surga.
Nah, ketika orang tidak diberikan kesempatan untuk mengganti 20 Ramadan, bukankah itu kerugian? Bukankah itu kerugian besar? Iya. Dia korbankan 20 Ramadan. Luar biasa itu 20. Kalau orang berpuasa 20 kali 20 Ramadan itu, subhanallah. Kalau diterima puasanya ya. Nah, maka itu hukuman. Ya, hukuman dari Allah kepada mereka yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, sekalipun mereka sudah bertobat, tetap tidak ada izin, tidak ada kesempatan dari Allah untuk mengganti itu puasa. Terus bagaimana caranya? Kalau orang sudah tobat, caranya adalah disuruh memperbanyak puasa sunnah saja. Disuruh perbanyak puasa sunnah saja. Semoga puasa sunnahnya bisa sedikit mengobati puasa wajibnya. Semoga. Jelas ya? Adapun mengganti puasa Ramadan tidak. Mengganti sholat tidak. Jadi tidak benar pendapat yang mengatakan ya sholatnya harus diganti itu yang dulu-dulu. Misalnya 20 tahun tidak sholat, harus diganti 20. Tidak benar itu ya. Itu tidak ada dasar dan tidak ada dalil yang kuat tentang masalah itu. Yang ada adalah diperintahkan bertobat, disuruh saja memperbanyak amalan-amalan sunnah. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kemudian berikutnya kita lanjut. Ya, masalah puasa ini saya pikir sudah sangat jelas dan sudah sangat sering dibahas oleh para ustadz kita. Selanjutnya kita lanjut sedikit lagi. Wa dalilul haji qauluhu ta'ala. Berikutnya ibadah berikutnya adalah ibadah haji. Ya. Ibadah berikutnya yang diperintahkan adalah ibadah haji. Kata penulis wa dalilul haji qauluhu ta'ala, dan dalilnya haji. Maksudnya dalilnya bahwa haji itu adalah ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan diwajibkan bagi manusia, 'alan nas, diwajibkan bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ke Baitullah, ya, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan. Ini kata Allah. Jadi orang yang mampu melakukan perjalanan haji, maka diwajibkan bagi mereka untuk melaksanakan ibadah haji karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, haji juga ini salah satu rukun Islam yang kelima. Ya, hukumnya adalah wajib. Tetapi yang kena kewajiban adalah mereka yang mampu. Mampu dari sisi mana? Mampu dari dua sisi. Mampu dua hal. Yang pertama, mampu dari sisi harta. Dia punya harta, mampu dari sisi harta. Yang kedua, mampu dari sisi fisik. Fisiknya mampu melakukan perjalanan. Ini dua, syaratnya wajib. Dia hartanya mampu dari sisi harta. Yang kedua, mampu dari sisi fisiknya. Kalau ada orang tidak mampu hartanya, tidak wajib. Ya, karena haji itu kan dibutuhkan harta, butuh duit. Ya, dan duit yang dibutuhkan tidak sedikit, butuh duit banyak. Ya, dan duit di sini bukan hanya duit untuk biaya haji, bukan hanya itu yang dimaksud, mampu dari sisi itu, tapi juga duit untuk keluarga yang ditinggal, gitu. Tapi kalau ada orang misalnya mampu, misalnya taruhlah biaya haji 300 juta, contoh 300 juta. Dia ada duit 300 juta, tapi pas 300 juta duitnya tidak ada untuk keluarga yang ditinggal. Apakah dia mampu namanya? Tidak. Jadi mampu dari sisi harta adalah untuk biaya perjalanan dia
Ya, lengkap dengan bukan hanya biaya tiket, biaya visa, bukan, tapi juga biaya makan, biaya sehari-harinya di sana karena butuh makan di sana kan. Nah, kemudian juga ada duit yang dia tinggal untuk keluarganya. Itu yang dimaksud dengan mampu. Tapi kalau tidak mampu dari sisi biaya, tidak wajib, tidak wajib. Ya. Dan tidak boleh, dan tidak apa? Jangan berhutang gara-gara mau haji. Gara-gara mau haji berhutang. Ada orang begitu. Ya. Saking ininya dikatakan haji, ya, mau sekali dibilang haji, apa yang dilakukan? Berutang. Berhutang di mana? Di bank. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ya. Itu kan berutang di bank itu kan riba. Berarti dia haji pakai uang riba. Bolehkah haji pakai uang riba? Haram. Haram. Orang yang haji pakai uang haram, orang yang haji pakai uang haram, apakah hajinya diterima? Hajinya diterima? Ada orang haji tapi uangnya pakai uang haram, setorannya uang haram, diterima hajinya? Tidak diterima. Hadisnya jelas, innallaha tayyibun wa la yaqbalullahu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maksudnya di sini kecuali yang baik, yang halal. Yang haram tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, kalau tidak mampu dari sisi biaya, maka tidak usah. Anda tidak wajib. Yang diwajibkan oleh Allah hanya mereka yang mampu dari sisi biaya. Dan biaya tadi mencakup biaya perjalanan dia dan biaya untuk keluarga yang dia tinggal. Begitu pula jamaah sekalian, seseorang itu tidak dikatakan mampu kalau dia ada utang. Ya, dia bisa beli tiket, bisa beli, ada biaya hajinya, bisa juga untuk keluarga dia tinggal. Cuma ada utangnya 200 juta, misalnya contoh. Orang yang seperti ini, apakah wajib dia pergi haji? Tidak. Dia harus selesaikan dulu utangnya. Karena utang lebih wajib diselesaikan daripada pergi haji. Karena utang itu kewajiban dan haknya orang, miliknya orang yang harus dibayar. Maka tidak boleh seseorang itu gara-gara haji, kecuali kalau orangnya itu ridho, misalnya haji maki dulu, pulang pakai baru dibayar, tidak ada masalah. Tapi kalau orangnya menuntut, bayar dulu. Saya mau haji, bayar dulu. Tidak boleh kita haji, bayar dulu. Karena itu haknya orang. Ya, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ya, ulama kita dari Riyadh, yang tinggal di Riyadh, ulama tertua kita di Mekah. Ya, beliau menyebutkan tentang kemampuan dari sisi finansial. Ya, beliau menyebutkan, ya, wa aidan az-zad yakunu indahu zadun wa nafaqatun lahu fis safari dhahaban wa iyaba wa liman yamunuhum, kata beliau, dan juga bekal atau biaya yang dibutuhkan ketika haji adalah ketika biaya untuk perjalanan dia selama perjalanan pergi dan pulangnya, dan juga waliman yamunuhum, dan biaya untuk orang yang dia tanggung nafkahnya, itu keluarganya maksudnya. Keluarganya harus dia tinggalkan biaya kan? Tidak boleh tidak. Baik. Begitu pula kata beliau, naam, beliau juga menyebutkan ba'da ta'mini sadadid duyun in kana alaihi duyun.
yakunu hadzal malu fadilan ba'da sadadid duyun. Beliau mengatakan juga ya setelah dia sadad, setelah dia membayar utang-utangnya, jika dia punya utang. Nah, maka harta ini, harta yang dia punya itu adalah harta kelebihan setelah dia bayar hutang gitu. Nah, itu yang beliau sebutkan ya. Jadi ya, dari sisi harta maksudnya harta untuk perjalanan dia, bekal untuk dia pergi, pulang, kemudian untuk yang dia tinggal, dan juga setelah dia membayar utang-utangnya. Nah, setelah tuntas semua itu, utang-utang sudah dibayar dan tidak ada lagi yang menuntut, ya boleh dia pergi. Ya, kecuali tadi kalau kita katakan orang yang berutang tadi ya tidak ada mempermasalahkan ya. Ya bebas, misalnya nanti pulang baru dibayar, tidak ada masalah. Tapi kalau orangnya menuntut harus dibayar, harus bayar. Kalau sudah dibayar ternyata tidak cukup, maka berarti bersabar menunggu, kan begitu. Nah, maka dia tidak ada kewajiban saat itu. Begitu pula jamaah sekalian, mampu dari sisi fisik. Kalau ada orang sakit misalnya, tidak mampu dalam melakukan perjalanan, maka tidak wajib saat itu, ketika dia sakit, tidak wajib. Atau dia sudah tua sekali, tidak mampu karena orang pergi haji itu berat, medannya berat, banyak orang berdesak-desakan, sehingga dibutuhkan fisik yang kuat. Nah, kalau ada orang tidak mampu fisiknya, maka dia tidak punya kewajiban, tidak dapat kewajiban saat itu. Nah, terus bagaimana nih? Padahal dia punya harta. Ya, dilihat kalau seandainya mampu dia nanti misalnya hanya sakit, ya dia tunggu sampai dia sehat. Tapi kalau sakitnya sakit parah yang berkelanjutan ya susah diharapkan sembuhnya dan dia punya banyak duit. Bagaimana itu? Dihajikan. Namanya dihajikan, minta dihajikan. Sekarang ada namanya badal haji atau badal umroh. Ya, suruh orang hajikan dia yang sehat, kemudian dia biayai orang itu untuk hajikan dia atas nama dia. Itu kalau tidak mampu dari sisi fisik dan mampu dari sisi harta. Nah, bahkan Syekh Shalal Fauzan menyebutkan di sini, ya andai kata ada orang ya waktu dia hidup punya kemampuan untuk haji tapi dia tidak pergi haji, ya waktu dia hidup sehat banyak duitnya tapi dia tidak pergi haji, ya lebih suka ke luar negeri, ya padahal biayanya cukup untuk haji kan, duitnya cukup haji, mampu dari sisi harta, cuma dia tidak pergi. Maka kata Syekh Shalal Fauzan, kalau dia meninggal maka walinya nanti, keluarganya nanti ya wajib untuk menghajikan dia. Jadi nanti hartanya itu diambil untuk dipakai menghajikan orang itu, karena dia punya kewajiban baru dia tidak laksanakan ketika dia hidup. Itu disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Jamaah sekalian azzakumullah, ini masalah haji. Ibadah haji adalah ibadah yang diwajibkan bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka yang punya kemampuan. Dan tentunya jamaah sekalian, ibadah haji ini adalah ibadah yang luar biasa pahalanya. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan, hajjun mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali hanyalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah sekalian, sebelum kita tutup, ya kita sekarang berada di musim haji ya. Nah, bagaimana dengan kita ini yang tidak mampu haji? Padahal kita mau dapat pahala haji, tapi tidak mampu haji. Tapi pengen juga dapat pahala haji. Bagaimana caranya? Bisakah kita mendapatkan pahala haji padahal kita tidak pergi haji, tidak mampu haji? Bisa. Bagaimana caranya? Satu, umroh. Kalau tidak mampu haji, pergi umroh. Tapi umrohnya pilih bulan Ramadan.
Ya, kalau Anda tidak mampu haji karena uangnya tidak cukup, nah, maka caranya adalah Anda usahakan umrah dan pilih umrah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah pada bulan Ramadan itu nilainya sama dengan ibadah haji bersama denganku, kata Nabi. Masya Allah ya. Jadi umrah di bulan Ramadan nilainya mirip atau hampir sama dengan ibadah haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi usahakan yang punya duit ditabung duitnya untuk berangkat haji dan pilih bulan Ramadan. Apalagi di 10 terakhir Ramadan berangkat dan iktikaf di sana luar biasa. Baik. Kemudian ada lagi satu ibadah kalau dilakukan hampir sama pahalanya dengan haji. Kalau tadi umroh ya mungkin masih berat Ustaz, masih butuh duit. Ya, kita ini pace-pace Ustaz. Tiap hari sarapan nasi kuning dimasak. Ya, mau pergi umroh. Baik, ada lagi amalan yang tidak butuh biaya. Anda tidak perlu keluarkan biaya, tidak butuh biaya. Masya Allah. Apa itu? Datang pengajian. Kalau ada pengajian, ada kajian-kajian seperti yang kita lakukan ini, datang ke sini atau di masjid lain yang diadakan kajian Al-Quran dan Sunnah, datangi itu, maka Anda pulang sudah dapat pahala ibadah haji. Subhanallah. Mana dalilnya? Mana dasarnya? Ada hadisnya. Sahih. Kata Nabi SAW, man gada ilal masjid. Barang siapa yang berangkat cepat ke masjid. Gada artinya berangkat cepat-cepat. Ilal masjid. La yuridu illa liyata'allama khaira aw liyu'allimahu. Tidak ada niatnya berangkat ke masjid kecuali ini niatnya kecuali dia ta'allama khaira, untuk belajar kebaikan di masjid itu, aw liyu'allimahu, atau ingin mengajarkan kebaikan. Ini ya. Siapa yang berangkat ke masjid, kata Nabi, tidak ada tujuannya ke sana kecuali ingin belajar kebaikan. Maksudnya belajar kebaikan, belajar ilmu agama seperti yang kita lakukan. Belajar Quran, belajar sunnah, belajar aturan-aturan agama, belajar yang mana halal, mana haram, belajar tauhid. Atau dia yang ingin mengajarkan kebaikan itu. Maka kata Nabi, siapa yang begini dia lakukan, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu, maka dia mendapatkan pahala ka ajri hajj, seperti pahala haji. Seperti pahala haji. Tamman hajjatuhu, dan pahala yang dia dapatkan adalah pahala haji yang sempurna. Pahala haji yang sempurna. Dan ini hadisnya sahih. Subhanallah. Gampang kan? Gampang, tidak butuh biaya, Pak. Tidak butuh biaya. Tidak butuh biaya. Anda tahu, oh di sana ada pengajian. Pengajiannya Al-Quran, pengajiannya Sunnah yang disampaikan, datangi. Pulang, alhamdulillah kita sudah mengantongi pahala ibadah haji. Walaupun tidak sama persis ya, tapi mirip, hampir. Ya, karena tidak mungkin sama pahalanya antara orang yang pergi haji sana keluarkan biaya, tidak mungkin sama persis. Tetapi Nabi mengatakan seperti sudah sangat seperti. Ya. Bedanya kita tidak ada pesawat kan. Masya Allah. Jadi luar biasa. Di masjid kita ini Masya Allah, tiap pekan ada pengajian, tiap pekan ada cara mendapatkan pahala haji. Luar biasa. Ya, tidak lama lagi, hanya 1 jam. 1 jam duduk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi, pulang sudah dapat pahala haji.
Sebelum pulang ngopi dulu, gratis, luar biasa. Tapi kenapa ada orang kutu-kutu? Kenapa ada orang tidak tertarik gitu? Coba bayangkan Pak, pahalanya besar, gratis ngopi, Masya Allah. Anda tidak perlu capek-capek seperti orang yang pergi haji, capeknya luar biasa itu, Masya Allah. Tidak perlu Anda berdesak-desakan tawaf, tidak perlu Anda berdesak-desakan sya'i, tidak perlu Anda ya merasakan panasnya berada di wukuf di Arafah. Anda duduk di sini, subhanallah, pakai AC, dingin, tidak lama waktunya, pahalanya besar. Ya, maka jamaah sekalian, rajin-rajin menghadiri pengajian, karena pahalanya sangat luar biasa. Nah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya biiznillah. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama di luar materi kita. Ya. Bagaimana kita menyamakan persepsi menghadapi krisis global ini? Ya. Ya. Yang kedua, krisis apa ini? Krisis apa? krisis global. Ya. Krisis yang ada pro kontra yang tentang ini, perang yang terjadi sekarang. Oh. Kemudian Amerika, Iran, dan lain-lain. Ya. Yang kedua, orang yang mampu dari segi fisik, Ya. mampu dari segi materi malah berlebih, uangnya di tetapi alasannya belum ada panggilan. Ya. Belum ada panggilan. Untuk Islam yang kelima tadi. Belum ada panggilan dari mana ini? Perjelas dulu, saya dulu panggilan dari mana? Iya. Duitnya banyak berlimpah di bank. Iya, Masya Allah. Fisiknya, tapi itu alasan belum panggilan dan takut selalu uang kecil. Itu alasannya. Iya. Sehingga belum melaksanakan Islam. Iya. Ini kan. Baik. Ya, pertama ya terkait dengan krisis yang terjadi. Krisis apa yang kita maksudkan ini Pak ini? Krisis ekonomi, krisis ya. Krisis apa kita maksud? Krisis tentang pemahaman itu tadi. Ada yang mendukung misalnya tentang Palestina. Ya, baik. Ya, yang jelas Palestina itu wajib bagi setiap muslim membelanya. Itu tidak mungkin seorang muslim membiarkan saudaranya dijajah. Seorang muslim itu kewajibannya adalah membela saudaranya, terlepas bagaimana saudaranya, yang penting muslim. Selama saudaranya masih muslim, terlepas muslimnya sholat atau tidak, bolong-bolong bagaimana, yang penting masih muslim, tidak kafir, maka kita sebagai muslim punya kewajiban membela dan mendukung kemerdekaan mereka, ya, dan melakukan apa yang mampu kita lakukan, ya, seperti bantuan-bantuan kepada mereka, minimal doa-doa kita kepada mereka. Jadi itu ya, jadi terkait dengan Palestina, ya, kewajiban bagi setiap muslim adalah membela mereka ya. Taib. Cuma jamaah sekalian, ya, ada sebagian orang yang nampak membela. Ya, kalau nampak membela ya itu persoalan. Nampak membela, padahal sebenarnya tidak membela. Ya, ini yang bermasalah sebenarnya. Nampak kelihatan membela, kelihatan sebagai pahlawan, tapi sebenarnya dia pembantai kaum muslimin. Jelas ya? Nah, ini yang masalah.
Ya, tapi siapapun yang membela Palestina, kita dukung. Kalau memang betul-betul dia bela ya, kita dukung. Tetapi yang bermasalah adalah kalau mereka hanya berpura-pura membela. Nah, itu. Dan ada orang-orang seperti itu. Nah, nampak berpura-pura membela kaum muslimin, padahal sebenarnya subhanallah, dilihat dari jejak digitalnya itu pembantai kaum muslimin. Nah, itu. Dan kita tahu Iran, Bapak tahu Iran itu Syiah. Khomeini itu Syiah yang melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat sahabat, mengkafirkan sahabat, itu Syiah. Nah, Iran itu ya, Iran. Nah, dan jamaah sekalian, subhanallah, ya, siapa yang menjadi dalang segala kerusuhan? Di Yaman itu konflik yang terjadi di Yaman. Bapak tahu Yaman itu Syiah, itu Houthi. Jadi ya, ini banyak orang tidak tahu ya. Houthi yang ada di Yaman itu, Houthi yang pemberontakan yang terjadi, yang mengacaukan Yaman itu Syiah, Houthi. Siapa yang mendukung itu Houthi? Iran. Di belakang Houthi itu Iran. Karena Houthi itu Syiah yang sangat ekstrim, yang mengkafirkan sahabat, yang melaknat sahabat, yang mencaci maki sahabat, itu Houthi. Iya kan? Iya. Kami tak sangat tahu itu Houthi. Dan Yaman itu dikuasai Houthi. Nah, ya, cuma orang melihat, kenapa? Karena itulah Syiah, pandai, dia munafik. Syiah itu munafik. Di depan orang nampak begini membela, padahal tidak. Subhanallah. Ya, kenapa Arab Saudi? Ya, ini kenapa Arab Saudi? Nah, ini orang tidak tahu ini. Kenapa Arab Saudi membombardir Yaman? Kan kita tahu begitu ya. Orang lihat, kenapa Saudi itu Yaman diserang? Bukan Syiahnya yang diberantas di sana. Houthi itu Syiah. Dan mereka itu orang Houthi ada di Yaman. Mereka itu ingin menyerang Saudi. Tapi orang tidak tahu. Ya, orang melihatnya kan penampilannya apa? Subhanallah, jamaah sekalian. Itu Houthi yang ada di Yaman itu memang dari sisi penampilan orang-orang yang tidak paham melihat itu, kenapa hebat tahu. Itu orang Houthi itu, Bapak tahu, itu logo-logonya mereka itu, logo-logonya di benderanya, di mobil-mobilnya, di senjatanya itu tertulis apa? Al-mautu li Amerika, al-mautu li Israel, an-nusratu lil Islam. Apa artinya itu, Pak? Kehancuran untuk Amerika, kehancuran untuk Israel, dan kemenangan untuk Islam. Itu yang tertulis di bendera-bendera mereka, di senjata-senjata. Itu hanya slogan untuk menipu kaum muslimin. Itu hanya slogan itu. Tidak benar itu. Kalau memang mereka itu kepada Amerika, kenapa mereka tidak serang Amerika? Mana ada itu? Mereka serang Amerika. Justru yang mereka bantai itu kaum muslimin Ahlus Sunnah. Di Yaman itu Ahlus Sunnah dihabisi. Ahlus Sunnah di Yaman mereka habisi. Syiah yang habisi mereka. Presiden Yaman itu Sunni. Ya kan? Presiden Yaman itu ke Saudi. Minta bantuan ke Saudi karena tidak sanggup, malah Saudi menurunkan bantuan. Ya maaf ya.
Jadi jamaah sekalian, ini persoalannya. Jadi sebagai orang berpura-pura membela, tapi sebenarnya dia tidak membela. Ya kan? Barakallahu fikum. Nah, jamaah sekalian, azzakumullahu jami'an. Jadi apa namanya, kalau terkait dengan Iran, ya kalau terkait dengan Iran, kalau saya pribadi, ya tidak percaya saya. Iran itu, na'udzubillah. Lihat Iran itu, na'udzubillah. Lihat bagaimana mereka itu. Subhanallah. Diajari anak-anaknya, diajari anak dari kecil. Ya, yang membunuh Abu Bakar siapa? Aisyah. Yang membunuh, dia dari kecil diajari anak-anaknya begitu. Benci kepada Aisyah, benci kepada istri Nabi. Mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman. Syiah. Ya. Dan kalau ada nampak membela, ya, ingat Syiah itu punya ajaran taqiyah. Apa taqiyah itu? Taqiyah itu, ya, menyembunyikan kebusukannya di depan manusia. Kalau di depan orang itu harus dibela. Ahlus sunnah itu begini dipuji-puji di depan manusia, di depan ahlus sunnah dia puji-puji ahlus sunnah di depan manusia, di depan ahlus sunnah. Tetapi subhanallah, mereka itu punya makar membantai ahlus sunnah. Ya. Masjid-masjid ahlus sunnah mereka hancurkan. Itu kenyataan, itu fakta itu. Masjid Ahlus Sunnah dihancurkan. Di Yaman itu Pak, di daerah Damar, di sana ada masjid, ada pondok Ahlus Sunnah, pondok pesantren Ahlus Sunnah. Kami pernah di sana. Ya, subhanallah, mereka rampas itu masjid. Luar biasa. Ya, jadi sekali lagi jangan tertipu dengan penampilan, jangan tertipu dengan slogan-slogan. Ya, dan Syiah itu begitu penampilannya. Ya, subhanallah. Itu tadi al-mautu. Jadi di Yaman itu gampang kita, oh ini Syiah ini. Kenapa? Itu ada slogan di rumah-rumahnya, di senjata yang dia pegang, di mobil-mobilnya. Ya. Kalau mereka sholat itu, azan itu di Yaman itu kelihatan karena mereka mayoritas. Kalau mereka sholat itu di masjid, ya, dan kalau sudah azan itu kelihatan, oh Syiah ini. Ya. Kalau bukan dia bilang hayya ala khairil amal. Kalau kita kan hayya ala shalah, hayya ala falah. Kalau dia hayya ala khairil amal, lain. Nah, jadi begitu jamaah sekalian, ya. Barakallahu fiikum. Nah. Ya, silakan. Iya. Iya. Iya, ya. Baik. Ya, ada hadis, ya, disebutkan man shallal ghadat, siapa yang sholat subuh kemudian dia duduk di masjid berzikir, dengar kajian sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umroh, sempurna. Nah, ini hadis jamaah sekalian oleh para ulama hadis diperselisihkan statusnya. Ada ulama hadis mengatakan sahih, hadis ini sahih, ada yang mengatakan sahih, sebagian ulama mengatakan hadisnya tidak sahih. Ya, jadi ya, di sini ada keluasannya. Yang mau mengamalkan silahkan. Yang jelas hadis ini ada perbedaan ulama dalam menentukan status hadisnya, sahih atau tidak. Karena memang ini hadis bukan hadis Bukhari, bukan hadis Muslim. Kalau hadis Bukhari Muslim jelas.
tapi dia di luar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka ulama melihat, memeriksa, mengecek sanad ini hadis, maka itu tadi terjadi dua pandangan ulama, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Nah, wallahu a'lam. Bagi yang mengatakan sahih hadisnya, mereka menganggap itu termasuk sholat duha di awal waktu. Mereka anggap itu adalah sholat duha di awal waktu. Sholat duha juga tapi di awal waktu, dan pahalanya seperti tadi. Pahala seperti pahala umroh. Nah, kalau ada jamaah yang mengamalkan silahkan, tidak ada masalah. Ya, kalau saya pribadi ya belum yakin dengan hadis itu. Kalau saya pribadi belum yakin tentang kesahihan. Tapi kalau ada yang mengamalkan yakin dengan sahih hadis itu, dia mempercaya ulama-ulama yang mensahihkan, tidak ada masalah. Yang seperti ini ya bebas ya, tidak perlu diperbesarkan. Silahkan kalau ada yang mau mengamalkan. Allah. Ya. Oh ya, baik. Ya, yang saya pahami Pak, kalimat tidak ada panggilan, bukan tidak ada panggilan dari Depak, bukan tidak ada panggilan dari travel. Ada ajakan dari travel, ada ajakan dari Depak, ada banyak ajakan. Kalau panggilan itu banyak. Ya, bahkan saya juga mau panggil kalau mau. Cuma maksudnya yang saya pahami biasanya tidak ada panggilan, itu tidak ada panggilan dari Allah. Belum ada panggilan Ustaz dari Allah. Itu biasanya alasannya. Kalau masalah panggilan dari Allah, dari dulu Allah sudah panggil. Kan Allah sudah mengatakan yang punya kemampuan ayo, kan dipanggil sudah itu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Bagi manusia diharuskan pergi haji ke Baitullah oleh Allah kapan? Bagi mereka yang sudah mampu. Itu kan sudah panggilan. Yang sudah mampu, apa kata Allah? Wajib bagimu pergi haji. Itu. Jadi kalau alasannya tidak ada panggilan ya dari Allah sudah memanggil. Ya, itu. Dan Allah sudah memanggil. Apalagi sudah ada duit, sudah penuhilah panggilan Allah itu. Sebab Allah dari dulu sudah memanggil mereka yang sudah ada kemampuan. Nah, Allah a'lam. Ya. Ya, dipanggil betul. Ya, baik. Itu tadi saya bilang, bagi orang yang punya kemampuan fisik, kemampuan harta, tapi tidak pergi, ya, padahal sudah ada ajakan mendaftar, tidak pergi juga, ya, itu alasan tidak panggilan, ya. Yang seperti ini, menurut sebagian ulama, ya, mohon maaf ya, menurut sebagian ulama bisa jatuh dalam kekafiran. Menurut sebagian ulama kafir dia. Ya. Karena Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kata Allah, bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah haji, kata Allah, wajib baginya untuk haji ke Baitullah karena Allah. Setelah itu Allah mengatakan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan siapa yang kafir, wa man kafara, dan siapa yang kafir, maka Allah tidak butuh kepada alam ini. Nah, dari situ ulama berkata, barang siapa yang kafir, maksudnya siapa yang dikatakan kafir oleh Allah? Itu orang yang mampu tapi dia tidak pergi, maka dicap oleh Allah orang ini telah kafir. Itu pandangan sebagian ulama. Ya, walaupun ada ulama yang mengatakan kafir yang dimaksud pada ayat itu bukan kafir besar, tapi kafir kecil. Ya, tapi ya namanya kafir tidak enak. Ya kan? Ya kan? Ya, tapi Allah mengatakan kafir orang yang tidak haji padahal dia mampu. Nah, cuma tadi ulama berbeda dalam menafsirkan kata kafir pada ayat itu. Ada yang mengatakan kafirnya kafir besar, ada yang mengatakan kafirnya kafir kecil. Coba kita bilang tadi, yang namanya kafir Pak tidak enak.
Kan tidak enak, kafir kok. Tidak enak toh? Kafir kok, kafir kecil. Biar kafir kecil tidak mau kak. Begitu. Ya begitu. Nah, dan tadi kita sudah sebutkan ya, kalau seandainya dia meninggal, dipanggil betul tadi meninggal, maka itu tadi keluarganya itu wajib pergi haji pakai hartanya itu orang yang meninggal. Begitu. Nah, ya. Tidak apa-apa. Ya. Oh, pulang baru dibayar. Berangkat dulu, pulang baru bayar. Nah, baik. Itu namanya berhutang ya. Jadi kan namanya berhutang itu, Pak. Ya, berhutang namanya itu. Berhutang dibayarkan dulu sama travel, setelah dibayar atau orang lain, nanti dia bayar cicil. Berarti kita berhutang namanya. Nah, itu namanya umroh berhutang. Berhutang namanya itu kalau dicicil. Namanya Pak cicil berhutang namanya. Bolehkah itu? Boleh. Dengan syarat, boleh dengan syarat ya, sesuai dengan harga yang dibayar. Misalnya harganya umroh itu 30 juta, maka dia cicil juga 30 juta. Boleh. Ya, yang penting sesuai dengan harga itu yang dia cicil. Misalnya harganya umroh 30, Pak. Nah, pulangnya nanti bayar dicicil 30, boleh. Kan namanya utang. Ya, berutang 30 dibayar 30. Kalau berutang 30 dibayar 35, riba. Iya, jadi boleh dia cicil selama yang dia cicil itu nilainya sama seperti yang dia utang. Kemudian, ya, syarat yang kedua, tidak boleh ada denda ketika terlambat menyicil. Kan dicicil per bulan, terlambat Ki. Kenapa kalau terlambat? Ada bunganya kalau terlambat. Kalau ada bunga ketika terlambat, ada denda ketika terlambat, itu tidak boleh. Itu riba. Tapi kalau tidak ada ya terlambat misalnya karena memang ya qadarullah, Allah belum kasih rezeki, tidak ada masalah. Apalagi orangnya memaklumi, oke, bulan depan kita bayar. Tapi bulan depan double ya. Double maksudnya bukan doublenya karena bulan lalu tidak dibayar, bulan depan dibayar 2 kali. Tidak ada masalah. Intinya adalah dicicil sesuai dengan nilainya, tidak ada masalah. Nah, baik. Sesuai dengan akad awal. Ya. Apa akadnya? Kalau bayar cash berangkat 30, tapi kalau di 35. Ada akad dari awal. Iya. Nah, ini sebenarnya jual beli itu utang ini. Itu bukan jual beli, itu kalau kita lihat akadnya itu bukan akad jual beli, tapi akad utang piutang itu. Ya kan? Nah, kalau saya lihat itu syubhat. Dihindari yang seperti itu. Syubhat itu abu-abu ya. Syubhat. Ya, maka harusnya diperjelas dulu berapa sebenarnya nilainya ini ya, umroh ini. Diperjelas. Kalau dia bilang 30 sudah. 30 dengan semuanya minta 30, langsung dipatok 30 juta umroh. Mau berangkat silakan berangkat dulu, nanti pulang baru bayar. Ya kan? Apalagi kalau bilang berangkat dulu, pulang enggak usah bayar. Cukup kayaknya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.